Halo teman-teman, salam cuan. Hari ini kita akan coba analisis lebih lanjut tentang saham PT Telkom. Ya, PT Telkom ini teman-teman adalah perusahaan milik negara dengan kapitalisasi sebesar 427 triliun teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya coba mengingatkan kalau investasi saham itu memiliki resiko, dan video ini bukan merupakan ajakan atau paksaan untuk melakukan transaksi atau investasi di saham PT Telkom ya teman-teman. Jadi teman-teman, PT Telkom ini merupakan saham yang defensif. Selain PT Telkom sebenarnya sih ada saham defensif lainnya seperti Unilever, Indofood Consumer Brand Product, dan Indofood konglomerasinya gitu ya teman-teman. Tapi untuk saat ini saya coba akan menganalisis PT Telkom baik dari secara teknikal dan juga nanti secara fundamentalnya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke data-data berikutnya. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke analisis saham PT Telkom, kita coba melihat tentang kondisi makroekonominya di Indonesia gitu teman-teman. Jadi kalau secara dilihat berdasarkan Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia itu dalam setahun itu GDP-nya itu sebesar 16.970 triliun, dan juga ini juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5%. Lalu kalau dilihat lebih dalam nih teman-teman, pengguna seluler di Indonesia itu sudah sebesar 52% dari 270 juta penduduk yang ada di Indonesia. Jadi potensinya akan sangat besar teman-teman, baik untuk PT Telkom atau industri Telkom secara keseluruhan. Lalu teman-teman, kalau kita lihat dari sektor telekomunikasi teman-teman, sebenarnya PT Telkom ini adalah perusahaan telekomunikasi terbaik di subsektor telekomunikasi dibandingkan dengan Indosat, Excel ataupun Friend, karena Telkomsel memiliki consumer base yang besar dan juga memiliki prasarana seperti BTS juga yang paling terbesar teman-teman. Juga mungkin teman-teman ingat Mitratel yang baru saja IPO di 2021 itu anak usahanya si PT Telkom Indonesia. Ya, jadi teman-teman, kalau tadi kita udah lihat secara PDB, secara makroekonomi, nah kita akan lihat secara benchmarking saham-saham yang ada di perusahaan di industri telekomunikasi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di situs IDX, subsektor telekomunikasi itu EPS-nya itu sebesar 47,92 per lembar saham. Lalu book value-nya itu sebesar 402,9 teman-teman. Lalu price earning ratio-nya itu benchmark-nya ada di 18,1 kali. Lalu di price book value-nya itu ada 2,3 kali. Lalu di debt to equity-nya ada di 1 kali. Jadi kita akan coba lihat Telkomsel ini berada di level yang mana gitu teman-teman, dibandingkan dengan Indosat dan atau Excel Axiata. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, harganya Telkomsel itu sekarang itu di 4.300, lalu target price-nya itu di 5.250. Jadi kalau teman-teman beli di harga 4.300, kemungkinan atau jika target price-nya tercapai, teman-teman akan mendapatkan capital gain sebesar 22% nih teman-teman. Lalu secara EPS Telkomsel itu earning per share-nya itu 343 per lembar. Di tahun 2021 PER-nya itu 11,8, lalu price book value-nya itu sebesar 2,8. Kalau kita lihat nih teman-teman, Indosat nih teman-teman, dia punya price sekarang itu 5.375, lalu target price-nya itu 8.200. Secara upside-nya masih emang lebih besar teman-teman, di 53%. Tapi kalau nanti dilihat secara analisis fundamentalnya, Indosat itu EPS-nya itu memang tahun 2021 ini sebesar 832 per lembar. Tapi ini lebih tinggi dari Telkomsel, tapi di 2020 Indosat itu earning per share-nya minus 132. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya laporan keuangan Indosat itu 2020 itu rugi, lalu tiba-tiba di 2021 itu untung sangat besar. Kalau dilihat ke dalam laporan keuangannya itu nanti teman-teman, dia ada penjualan aset gitu teman-teman. Lalu price book value Indosat itu 2,83 kali, ya hampir-hampir mirip kayak Telkomsel. Lalu kalau kita lihat lagi Excel Axiata itu harganya sekarang di 2.670, lalu target price-nya tuh di 3.300. Masih ada mungkin kalau teman-teman beli di harga-harga itu akan ada upside sebesar 24% lah.
ya. Lalu EPS-nya pun juga sebesar 120 per lembar di 2021, PER-nya sebesar 22, which is itu 2 kali lipatnya Telkom. Lalu price book value-nya itu 1,44 kali. Masih rendah sih teman-teman. Ya, jadi teman-teman, untuk analisis selanjutnya yaitu kita coba melihat strategi Telkom dalam memasuki bisnis digital, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, Telkom memiliki unit atau anak usaha yaitu MDI Modal Ventura. Ya, jadi MDI Modal Ventura itu adalah anak usaha Telkom yang melakukan investasi di saham GoTo. Lalu ada juga dia berinvestasi di Niu dan juga di Kredivo. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan untuk GoTo dan Kredivo ya teman-teman. Dan selain itu Telkom juga mengimplementasikan strategi bisnis yaitu Telkomsel ekosistem digital. Jadi Telkomsel ekosistem digital ini menaungi edutech dan juga healthtech kayak model Halodoc gitu teman-teman. Jadi Telkom totalitas selain juga di bisnis telekomunikasi juga di bisnis digital teman-teman. Lalu Telkom ini juga merupakan perusahaan telekomunikasi yang paling stabil, baik dari sisi pendapatan, juga baik dari sisi modal yang dimiliki, juga kemampuan capex, dan juga nanti kalau dilihat secara bottom line atau net profitnya juga Telkom yang paling terkuat di antara pesaingnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat data keuangan PT Telkom Indonesia nih teman-teman. Jadi kalau tadi kita udah bahas Telkom merupakan perusahaan yang sangat stabil di industri telekomunikasi. Sekarang kita lihat data keuangannya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, kenapa juga dari awal saya bilang Telkom ini merupakan saham yang defensif. Di saat perusahaan lain mengalami keuangan yang berdarah-darah di tahun 2020, pertumbuhan pendapatan Telkom itu justru masih positif teman-teman. Jadi kalau dilihat 2019 itu Telkom membukukan 135 triliun, di 2020 Telkom membukukan 136 triliun. Memang tidak terlalu tinggi seperti biasa tapi tetap bertumbuh. Lalu kalau dilihat lagi 2021 teman-teman, pendapatan Telkom itu sebesar 143 triliun teman-teman, tumbuh sekitar 5%. Lalu untuk tahun 2022 ini kita sudah lihat di laporan keuangannya di Q1 2022 Telkom itu berhasil membukukan 35,2 triliun dan kita coba annualize gitu teman-teman, kita analisis annualize laporan keuangannya. Telkom di akhir tahun akan memiliki atau membukukan pendapatan sebesar 148,5 triliun atau tumbuh sekitar 3,7% dari tahun 2021. Lalu pertumbuhan di revenue tentu akan mengakibatkan peningkatan juga di net profitnya teman-teman. Dari 2021 itu net profit Telkom itu 34 triliun, 33,9 lah lebih tepatnya. Di 2022 annualize itu mungkin Telkom akan landing di net profit di 35,4 triliun teman-teman, atau tumbuh sekitar 4,2%. Lalu secara PE juga price earning ratio ya teman-teman, itu juga dengan tingginya earning per share-nya atau pendapatan per sahamnya itu juga tetap memberikan Telkom itu PER-nya stabil di 11,8 dari di 2021 sebesar 11,1 teman-teman. Lalu dividen yield nih teman-teman, ini penting kan, berapa sih yang didapatkan ketika teman-teman berinvestasi di saham dan mendapatkan dividen berdasarkan harga price. Jadi dividen yield-nya itu sebesar 4,2%. Lalu teman-teman kalau dilihat secara return on equity-nya juga, Telkom juga berhasil mencatat selalu di angka di atas 20%. Lebih tepatnya di 2021 sebesar 23,3, lalu di annualize tahun depan itu di 22,1. Ini juga karena biasanya dividennya Telkom berikan itu 60% dari laba bersih tahun sebelumnya teman-teman ya.
Jadi itu menurut data-data keuangannya teman-teman. Lalu secara pergerakan saham Telkom nih teman-teman, emang the highest price-nya itu terjadi di 28 April tahun 2022, yaitu sebesar 4.850. Lalu per posisi hari ini sebesar 4.310. Memang mengalami penurunan, makanya nanti kalau dilihat secara teknikal sebenarnya buy on weakness-nya sih di berapa sih Telkomsel ini teman-teman, Telkom ini teman-teman. Jadi kalau dilihat secara technical analisisnya teman-teman, buy on weakness-nya Telkom ini di 4.150 sampai 4.300, lalu dengan target price pertama itu di 4.950, lalu target price keduanya di 5.250 teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat revenue breakdown-nya dari PT Telkom Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat nih teman-teman, Telkom Indonesia itu memiliki revenue stream itu berasal dari Telkomsel, lalu ada dari IndiHome, yang ketiga itu segmen enterprise, ini kayak jualan ke company-company kayak data center gitu ya teman-teman. Lalu kayak ada segmen namanya wholesale dan internasional teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di slide nanti ya pendapatannya itu hampir 60% itu dari Telkomsel teman-teman. Lalu yang kedua itu 26%-nya itu mungkin dari IndiHome atau data, bisnis data. Lalu yang selebihnya itu berasal dari yang tadi ya, enterprise dan wholesale dan internasional teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman, yang lebih menarik lagi kalau dilihat investasinya Telkom pada melalui MGI Venture Capital di GoTo teman-teman. Ini kan sempat digoreng ya, Telkom merugi investasi di GoTo sebesar 881 miliar. Iya, karena investasi saham itu kemungkinan bisa ada unrealized gain, ada juga bisa unrealized loss. Saat ini Telkom dengan berita yang berkembang sekarang ini, Telkom mungkin mengalami rugi 881. Tapi kalau teman-teman cek hari ini, investasi Telkom di GoTo itu sudah membuahkan keuntungan 800. Ini berbalik dari berita-berita kurang baik sebelumnya gitu teman-teman. Lalu selanjutnya bisnis Telkom di funding ya teman-teman, di Kredivo dan pembayaran bisnis to bisnis di Nium. Nah, dua yang saya sebut terakhir ini ialah unicorn yang Telkom melakukan investasi di 2018 teman-teman. Nah, informasi tambahan nih teman-teman dan kesimpulan untuk saham Telkom ya teman-teman. Jadi dividen Telkom ini teman-teman akan dibagikan pada tanggal 7 Juni 2022 dengan per lembar sahamnya itu sebesar 149 atau 150 perak per lembar, itu atau setara 60% dari laba bersih di tahun 2021 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapat dividen saham Telkom, coba usahakan beli paling lambat di tanggal 7 atau cum date-nya saham Telkom ya teman-teman, cum date-nya dividen ya teman-teman. Lalu kita lihat juga nih teman-teman dari target price. Saya coba merangkum nih dari beberapa perusahaan-perusahaan sekuritas yang melakukan riset fundamental gitu ya. Kalau kita ambil contoh misalnya ada JP Morgan nih teman-teman. JP Morgan bilang saham Telkom ini layak untuk dibeli dengan target price itu yang tadi kita sudah sebutkan, di target price kedua 5.250. Lalu ada dari Ciptadana bilang saham Telkom ini akan bisa sampai 5.000. Lalu yang terakhir itu dari MNC Sekuritas nih teman-teman, target price-nya saham Telkom itu di 4.900 yang tadi kita sudah sebutkan nih, target price pertamanya itu di 4.900 teman-teman. Nah, dari data-data ini teman-teman bisa simpulkan lah, atau teman-teman bisa mulai berinvestasi di saham Telkom, di mana saham yang sangat defensif, yang mungkin teman-teman nanti lihat ini sahamnya ya mungkin kalau ada koreksi-koreksi tidak akan sampai merugikan teman-teman atau membuat teman-teman lebih jantungan ya teman-teman. Jadi dengan saya membawakan analisis saham Telkomsel ini memberikan insight yang teman-teman perlukan untuk mulai berinvestasi atau mungkin mulai melirik saham telekomunikasi khususnya PT Telkom. Jadi untuk saat ini analisisnya sudah dulu teman-teman, kita akan coba analisis saham-saham selanjutnya yang mungkin teman-teman baru mau mulai investasi atau baru mau beli saham ya teman-teman. Oke, semoga informasi yang sudah saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman untuk memulai investasi di pasar modal, khususnya untuk membeli saham di PT Telkom Indonesia. Salam cuan teman-teman.